Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Faslun fasal. Wa qad ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sungguh telah diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ahmad fil Ilal. Mencari ilmu itu farido, fardu ala kulli muslimin, wajib, fardu ain ala kulli muslimin, atas semua atau setiap orang muslim. Yang namanya mencari ilmu agama itu wajib bagi setiap orang muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad fil Ilal, dalam kitab Al-Ilal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata pengarang atau Imam Musannif radhiyallahu ta'ala anhu, ikhtalafan nas fi dzalika, berbeda pendapat para ulama tentang masalah ini. Qala al-fuqaha, berkata di kalangan ulama ahli fikih, huwa ilmul fikhi idh bihi yu'raful halal wal haram. Yang dimaksud wajibnya mencari ilmu adalah ilmu fikih menurut para ulama ahli fikih. Kenapa? Idh bihi yu'raful halal wal haram, karena dengan ilmu fikih itu orang bisa mengenal halal dan haram. Maka para ulama ahli fikih mengatakan setiap orang Islam itu wajib belajar ilmu, yaitu ilmu fikih. Itu menurut pemahaman ulama fikih. Tentu ilmu itu kan banyak ya, terbagi-bagi. Nah, dari pembagian-pembagian ilmu yang banyak itu, diantaranya ada yang namanya ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, kan begitu kan? Ilmu faraid tentang kematian, ya, ilmu kemasyarakatan dan lain sebagainya. Belum lagi ilmu-ilmu yang terkait dengan tata cara menata hati atau ilmu tasawuf, kan begitu? Kan banyak. Bagaimana caranya ikhlas, kan banyak ilmu itu ya. Nah, menurut pendapat ulama-ulama yang berkecimpung dalam dunia fikih, maka mereka mengatakan wajib bagi setiap orang Islam untuk belajar fikih. Kenapa? Agar tidak salah di dalam melakukan sesuatu. Misalnya memilih makanan jangan sampai yang haram misalnya ya. Begitu, ini kepentingan ulama apa? Fikih. Mereka sangat peduli terhadap urusan halal dan haram. Termasuk juga mereka para ulama ahli fikih itu mengatakan perlunya belajar fikih karena seseorang itu kan dituntut untuk beribadah. Di antara dari sekian banyak ibadah itu utamanya adalah sholat. Nah, urusan mulai dari sesuci, kemudian berwudu, ya dah, melaksanakan sholat, ini semuanya adalah pembahasan ulama ahli fikih. Karena itu mereka mengatakan, nah, kalau kalian kepingin selamat di dunia ini, maka kalian harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tata cara beribadah, maka kalian wajib belajar ilmu fikih. Itu kepentingan siapa? Ulama ahli fikih.
Qala al-mufassiruna wal muhadditsun. Sedangkan para ulama yang ahli tafsir dan ahli hadis, maka mereka mengatakan huwa ilmul kitab was sunnah. Yang dimaksud wajib bagi setiap muslim untuk belajar ilmu itu adalah ilmu Al-Quran, tafsir atau ilmu hadis, sunnah-sunnah Nabi. Kenapa? Idbihima yutawassalu ilal ulumi kulliha. Karena dengan dua hal ini, yaitu ilmu Al-Quran khususnya ilmu tafsir dan ilmu as-sunnah, maksudnya adalah ilmu hadis yang terkait, maka akan sampai kepada semua permasalahan yang diperlukan oleh umat Islam, ya kan? Umat Islam perlu sholat. Nah, orang mau sholat itu perlu dalilnya dulu. Mana itu perintah sholat? Dalam Al-Quran bagaimana? Di dalam hadis bagaimana? Karena itu kata para ulama ahli mufassir tafsir, para ulama ahli tafsir dan ulama ahli hadis mengatakan, pertama kali seseorang itu harus mengerti isinya Al-Quran dan isinya hadis-hadis Nabawi. Karena itu yang paling diutamakan belajar itu adalah belajar ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis. Al-Quran dengan segala variannya, bagian-bagiannya, mulai tata cara baca sampai memahami isi Al-Quran. Demikian juga hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya seseorang itu mengenal nabinya? Tentu dengan cara membaca sunnah-sunnah yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itulah dikatakan bahwa orang yang pertama ingin belajar dengan baik, menurut ahli tafsir dan ahli hadis, hendaklah mereka belajar tafsir dan hadis. Wa qalatis sufiyah, berkata ulama-ulama ahli tasawuf, maka mereka mengatakan huwa ilmul ikhlas wa afatun nufus, yang harus pertama kali dipelajari itu dalam ilmu agama adalah ilmu ikhlas, tata caranya ikhlas. Kenapa? Iya, kalau ada orang sudah pandai sholat, pandai sesuci, ya dah, bahkan dia ngerti dalil-dalilnya, hafal perintah ayat-ayat dan hadis-hadis, hafal misalnya, tapi ibadahnya tidak ikhlas, maka ibadahnya tidak diterima, rugi katanya. Ya, karena itu pertama kali itu belajar ikhlas. Ini kan perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, yang tadi ahli fikih mengatakan apa? Pentingnya seseorang itu belajar fikih. Seakan-akan fikih ini adalah yang nomor pertama, nomor wahid, nomor pertama harus belajari. Tapi begitu kita ketemu dengan ulama-ulama ahli tafsir, mereka mengatakan tidak bisa. Orang itu harus tahu dasarnya. Beramal ibadah kalau nggak tahu dasarnya juga nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Ya, demikian juga dengan ilmu hadis. Ulama-ulama ahli hadis mengatakan kalian harus tahu juga dalil-dalil bagaimana Rasulullah caranya melaksanakan amalan-amalan tersebut, harus tahu dasarnya dari hadis. Kan begitu. Nah, ketika kita ketemu ulama-ulama ahli tasawuf, ternyata mereka mengatakan itu nanti, tapi kalian harus belajar ikhlas. Karena setiap apa yang kalian kerjakan, kalau kalian tidak ikhlas, maka habaan manthuro, tiada arti apapun, ya dah. Sehingga kalian harus sebelum segala sesuatu belajar ikhlas dulu. Kata ulama, siapa? Ahli tasawuf. Qalan mutakallimun, berkatalah ulama-ulama ahli tauhid, ahli keyakinan. Huwa ilmul kalam, maksudnya yang wajib dipelajari itu adalah ilmul kalam, ilmu ketauhidan, akidah. Ya. Sebab apa? Loh, percuma saja kalian belajar Al-Quran, kalian belajar hadis, kalian belajar fikih, kalian belajar ikhlas. Tapi kalau kalian tidak mengenal Allah sebagai Tuhan, apa artinya? Ya dah. Apa artinya kalau demikian? Tidak ada artinya. Karena semua ini terfokus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, bagaimana akan sholat dengan khusyuk? Ya kan? Bagaimana akan
menerapkan halal dan haram kalau tidak mengenal Allah. Maka yang wajib dipelajari pertama kali adalah apa? Ketauhidan atau akidah itu yang dikatakan oleh ulama ahlul ilmul kalam ya. Al-qalam mutakallimun yaitu berkata ulama-ulama ahli ilmul kalam maksudnya ilmu ketauhidan atau akidah. Ya dah. Jadi ternyata untuk masalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, belajar ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Itu banyak ulama-ulama berbeda pendapat. Ilmu yang mana? Itu ya, ilmu yang mana? Itu seringkali kita ini kalau saya contohkan ya, masuk ke suatu wilayah, ya, itu hari pertama terbengong-bengong itu. Mau memulai bingung, apa yang dimulai? Misalnya ini ada orang mau pindah ke kampung sebelah. Ya. Pertama kali ini dia misalnya nyewa. Begitu dia masuk rumah sudah bayar setahun misalnya. Nah, kemudian tentu orang itu akan melihat-lihat dulu. Ya, kampung ini bagaimana? Kan begitu kan? Nggak bisa langsung diundang Pak RT disuruh aktif, ya bingung orang. Mana yang perlu didahulukan? Karena segudang pertanyaan pada pikirannya itu akan bergelayut, kan begitu. Ya, apa dulu ya? Apakah saya harus kenalan dengan Pak RT terlebih dahulu? Atau saya kenalan dengan rumah sebelah kanan kiri yang dempet tembok, dempet dinding, kan begitu ya. Bingung juga. Atau depan rumah misalnya, harus bagaimana? Bahkan semacam itu tidak bisa orang itu langsung seminggu tercover semua, beres semua, nggak mungkin. Nanti masih ada aja. Ya, kata Pak RT loh, sampai ini pindah ke sini mana surat pindahnya? Iya Pak RT, saya belum mengurus surat pindah dan lain sebagainya. Maka perlu apa? Perlu diberitahu. Nah demikian juga kita di dalam beragama ini ada kewajiban thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya enggak? Tapi apa yang didahulukan? Nah ini perlu dipikirkan. Kalau kita ketemu ulama ahli fikih, kita bertanya, wahai syekh, wahai imam, apa yang harus saya kerjakan? Kata ulama ahli fikih, kamu belajar fikih dulu. Kalau kita ketemu ahli tafsir, wahai syekh, wahai imam, saya harus belajar apa? Kamu wajib belajar tafsir dulu biar tahu dalil-dalilnya. Ya, ambilkan minum. Kalau ketemu dengan ulama ahli hadis, maka mereka mengatakan, kalian ini atau kamu harus belajar ilmu hadis biar tahu bagaimana cara Nabi praktek ya ibadahnya itu dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ketemu ulama ahli tasawuf, apa dibilang? Ya semua itu baik, tapi kalau tidak ikhlas, percuma kamu, tak diterima ibadahmu. Seminggu kamu sujud tok, tapi kamu tidak ikhlas. Apa artinya? Ya dah, sujud terus berlama-lama sujud, tapi tidak ikhlas, cuman pamer saja. Apa artinya? Maka kalian harus belajar ikhlas terlebih dahulu. Begitu ketemu ulama ahli akidah, dikatakan, kamu belajar semua itu, kalau akidahmu menceng, akidahmu bengkok, apa ya diterima? Gak bisa. Akidah harus lurus. Ya, contoh misalnya, ada orang sholat ya, dengan tertib, khusyuk, dia merasa ikhlas, ya, dan dia sudah mengerti dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Tapi dia meyakini bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya istri. Ya, kira-kira gimana? Batal deh ini semua amalnya? Batal. Kenapa? Dia musyrik. Kan begitu. Karena itu kalau misalnya ada orang non-Islam mengamalkan semua amalannya orang Islam, ya, tapi dia ini syirik, dia menyembah namanya non-Muslim, Tuhan selain Allah, maka semua amalannya mau sedekah, mungkin sedekah emas 1 ton mungkin ya untuk membangun masjid barangkali begitu, percuma, tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya. Karena apa? Karena dia masih menyekutukan Allah dengan menyembah Tuhan selain Allah. Maklum orang kafir, ya, maklum orang kafir.
Jadi siapapun adanya di kalangan orang-orang non-muslim atau kafir, maka amalan apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kata Imam Kata Imam Ahmad bin Muhammad al-Maqdisi. Kata Imam Ahmad bin Muhammad al-Maqdisi sebagai penulis, beliau mengatakan was-sahihu annahu ilmu muamalatil abdi li rabbih. Yang paling benar itu yang didahulukan adalah ilmu untuk berhubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, kata ulama yang lain dikatakan yang wajib dipelajari adalah ilmul hal, ilmu yang saat ini diperlukan. Al-hal itu saat sekarang ini. Contoh misalnya, orang ingin pergi ke toilet, maka yang perlu dipelajari najis atau tidak najisnya apa yang ada sekitar toilet. Misalnya mau cuci, loh aku ini cucinya kira-kira masuk ke toilet itu pakai sendal atau tidak? Kalau ternyata toiletnya ini dibikin toilet yang suci, maka tidak perlu pakai sandal. Tapi kalau toiletnya lingkungannya itu adalah lingkungan yang najis, maka wajib pakai sandal. Maksudnya begitu. Artinya mempelajari ilmu tentang najis dan tidak najis saat akan masuk toilet menjadi ilmul hal, ilmu yang langsung wajib dipelajari. Jelas? Jelas? Itu begitu ilmul hal. Wal muamalatu allati kullifa ala salasati aqsamin. Sedangkan al-muamalah, ilmul hal, ilmu yang langsung harus dipelajari itu menurut Imam Ahmad bin Muhammad al-Maqdisi, ya, Imam al-Maqdisi itu ada 3 hal, 3 bagian. I'tiqadun wa fi'lun wa tarkun. Atau juga boleh bacanya i'tiqadin wa fi'lin wa tarkin. Apa itu? Ilmu i'tiqad, i'tiqad keyakinan, akidah. Yang kedua, fi'lin, yaitu ilmu yang diamalkan. Watarken, dan ilmu untuk meninggalkan sesuatu amalan. Kalau i'tiqad, keyakinan, akidah, kita mengenal ada namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita harus belajar ilmu yang tentang masalah akidah. Harus tahu Tuhan kita siapa, Nabi kita siapa, ya. Tuhan kita mempunyai sifat bagaimana, itu kita wajib tahu. Itu namanya ilmu akidah. Yang kedua, fi'lin. Apa itu? Ya, mengerjakan sesuatu. Kalau waktunya azan zuhur, ya kita harus belajar ilmu sholat zuhur. Ya, mulai dari waktunya sampai pelaksanaannya. Kalau tarken, harus meninggalkan. Misalnya, kita jalan, terus di situ ada suguhan dari orang lain, yang disuguhi ini orang Islam yang menyuguhi tidak ngerti hukum, ternyata disuguhi daging babi, daging anjing, disuguhi minuman-minuman yang memabukkan. Harus bagaimana? Maka harus tarkin. Apa tarkin? Meninggalkannya. Harus tahu. Kalau tidak tahu cara meninggalkannya, yang penting enak, ada makanan dimakan saja, minuman dimakan saja, diminum saja, ya. Minuman diminum saja. Ini tentu akan salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza balaghas sabiyyu fa awwal wajibin alaihi ta'allumu kalimatai syahadah. Awal bagi anak bayi, anak kecil itu adalah belajar mengenal 2 kalimat syahadat. Wa fahima maknaha, dan memahami 2 kalimat syahadat tersebut. Kita kalau punya anak kecil sudah mulai bisa diajak bicara, maka ajarilah 2 kalimat syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya enggak? Tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu harus ditanamkan sejak anak itu kecil, belum balik. Kenapa? Soalnya nanti begitu dia belajar sholat, biasanya kan di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah ya ada, atau tempat pendidikan Islam kan diajarkan kan sholat. Tapi anak ini yang baru keluar dari rumahnya sudah mengenal 2 kalimat syahadat, begitu. Ini kewajiban. Jadi intinya setiap keluarga Muslim wajib mengajari anaknya mengenal 2 kalimat syahadat, itu begitu. Wa ilam yahsul dzalika bin nadhari wad dalil, walaupun anak kecil itu tidak perlu mengetahui dalilnya atau mikirnya, tidak perlu. Ya, yang penting anak-anak kecil di rumahnya keluarga Muslim harus apa? Menghafalkan 2 kalimat syahadat. Jelas? Maka di sini ulama ahli i'tiqad atau ulama ahli mutakallim ya. Maka di sini ulama al-mutakallim al-mutakallimun? Ulama ahli akidah tauhid. Ini menang jadinya. Betul? Kenapa? Karena sejak kecil orang itu harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam caranya ya. Macam-macam cara. Nah, kalau zaman sekarang ini kan ada dilakukan ya. Dilakukan gimana ini? Apa itu? Ada lagu-lagu anak-anak kecil itu ya. Tuhanku adalah Allah misalnya ya. Nabiku Nabi Muhammad. Nah, itu kan mengenalkan namanya. Betul? Nah, itu sudah sangat bagus. Walaupun anak kecil itu tidak ngerti Allah itu bagaimana, siapa, kita nggak ngerti orang anak kecil. Nabi Muhammad itu siapa juga nggak ngerti. Ya, pokoknya dia hafal aja gitu, hafal aja. Namanya juga anak kecil. Bahkan misalnya ditanya, kamu menyanyikan Tuhanku adalah Allah. Allah itu siapa? Nggak tahu. Kan ada kan gitu. Ya nggak masalah. Nggak perlu dalil. Nggak perlu tanya, dalilnya apa kamu ngerti bahwa Tuhan kita adalah Allah? Ya anak kecil. Tapi kewajiban setiap rumah tangga Muslim mengenalkan anak-anak kecil di kalangan mereka apa itu 2 kalimat syahadat, walaupun dengan versi yang bermacam-macam. Ada versinya itu dengan diajak ngaji sehingga ada pembacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba anak kecilnya paham. Ya ada. Ada yang dengan lagu-lagu, tidak apa-apa, yang penting mengenal Allah, itu kewajiban. Berarti anak kecil sudah wajib belajar ilmu hal, ilmu yang saat itu diperlukan. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dulu Nabi itu iktafa min ajlafil arabi bitasdiki min ghairi ta'allumi dalilin. Karena dulu Nabi Muhammad tatkala pertama kali ya mengajarkan bangsa Arab untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengajak masuk Islam itu tanpa ada dalil ayat-ayat Al-Qur'an. Yang penting mereka masuk Islam dulu. Ayo bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka berduyun-duyun orang Arab masuk Islam. Itu mereka awalnya tidak ditanya, kamu bersyahadat dalilnya apa? Tidak begitu ya. Hanya orang sekarang aja nih, kadang-kadang terlalu ya. Sudah beramal baik, masih gak yakin, tanya dalilnya lagi, dalilmu apa? Kan gitu kan. Gak ada dalilnya gak usah diamalkan. Itu anak sekarang, orang-orang sekarang. Kita misalnya berbuat baik, kita berdoa kepada Allah untuk keluarga kita yang meninggal dunia, alias tahlilan itu ya. Itu kan doa untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ditanya, kamu mengamal gitu dalilnya apa? Itu kan, kalau nggak ada dalilnya, gak usah lah. Padahal Nabi tatkala mengajak bangsa Arab untuk masuk Islam, di awal-awal Islam itu nggak pakai dalil. Pokoknya suruh masuk Islam diajak. Begitu dulu ya. Nah, ini yang harus dilakukan juga oleh setiap keluarga Muslim terhadap keluarganya, khususnya anak-anak kecil yang ada di dalam naungan kewajibannya. Diajari apa? Mengenal Allah, baik ngerti dalil maupun tanpa dalil. Fa idza jaa waktu sholat, apabila datang waktu sholat,
Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Wajib alaihi ta'allumut thaharati was sholati. Maka wajib atas setiap orang itu untuk mempelajari ilmu thaharah, ilmu bersesuci dari najis, dan juga ilmu belajar sholat yang benar. Misalnya menghadap mana ini sholat, kiblatnya di mana ini, ya dah. Oh, harus pakai apa? Harus tertutup auratnya atau tidak? Itu harus dipelajari. Ini kalau apa? Kalau sudah waktu datang sholat, misalnya azan, ya. Saya lebih mudahkan begini. Ada seorang mu'allaf. Apa seorang mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Pertama, orang ingin masuk Islam dituntut syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya anggap itu baca syahadatnya jam 9 pagi. Saya anggap jam berapa? 9 pagi. Ya, sudah. Terlagi prosesi pembacaan syahadat sudah selesai, kan terdengar adzan zuhur jam 11:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka si mu'allaf ini hendaklah dia belajar sholat sedapat mungkin. Saya belum bisa baca Fatihah, tidak perlu baca Fatihah, baru masuk Islam kok. Ya lah, yang penting ikut gerakan saja. Dulu saya pernah kejadian ya, ada orang Australia ini ya, kemudian datang pada saya, intinya minta diislamkan. Sudah, saya ingat, saya waktu itu siang hari sebelum sholat asar lah. Intinya saya islamkan. Kemudian saya bawa ke pesantren, tempat saya di Ribat sana. Ringkas cerita, datang setelah masuk Islam, saya kasih makan, sudah kita ajak bincang-bincang terkaitan dengan Islam, kemudian adzan asar. Ya, adzan asar. Karena di pesantren, maka para santri pada datang untuk melaksanakan sholat asar. Sudah, akhirnya orang tersebut, itu namanya susah sih, namanya orang itu saya panggil Master Muhammad waktu itu ya. Karena susah namanya, Rusel apa itu susah. Saya masih sekarang juga susah mengingat-ingat. Ya maklumlah bukan bahasa kita ya. Saya beri namamu saya ganti Master Muhammad biar enak panggilannya. Ya. Akhirnya Master Muhammad ini ikut sholat. Dia heran-heran juga gimana caranya sholat. Gitu. Akhirnya saya jadi imam ceritanya. Kemudian para santri di belakang saya jadi makmum, dia juga ikut. Karena ada pengantarnya juga. Sudah duduk di sini, berdiri di sini. Sudah saya takbir, Allahu Akbar sebagaimana biasanya. Ya, sudah kemudian rukuk dia ikut lihat-lihat. Jadi sambil nengok-nengok, oh gitu rukuk, gitu ya. Ya nggak apa-apa belajar. Sudah rukuk, kemudian sujud, dia bingung sujud, kan nggak bisa ngelihat kan. Jadi dia sujudnya agak sedikit terlambat. Oh gitu caranya sujud. Sudah ya. Sudah, habis itu baliklah kita berdiri. Saya baca surat Al-Fatihah. Dan yang lain ngikut. Nah, yang unik, begitu rukuk untuk rakaat kedua. Unik ini. Ini Mr. Muhammad ikut rukuk. Kemudian HP-nya ini bunyi. HP-nya bunyi. Kring, kring. Dia spontanitas diambil HP tersebut. Kemudian dia jalan di agak jauh lah tempatnya dari tempat sholat beberapa langkah. Dia telepon dengan bahasa Inggris. Saya nggak ngerti maksudnya. Dan segala macam ngomong sama kawannya. Ya, cuman dia ada kalimat sholat gitu. Lah itu ya namanya anak santri kan gitu, melihat kejadian seperti itu. Jadi mereka terheran-heran sampai tertawa. Jadi banyak yang banyak yang batal itu. Kan aneh nih. Orang sholat ada HP kring kan gitu. Kalau kita umat Islam sudah ngerti, dibiarin saja kan HP-nya. Yang penting kita sholat. Walaupun kita terganggu dengan suara handphone kan gitu biasanya ya. Nah, ini enggak ini. Mr. Muhammad ini ya karena masih baru dia. Langsung diambil HP-nya. Dia jalan melangkah beberapa langkah ke belakang tempat sholat itu. Langsung dia teleponan ini. Oh terus tidak tahu saya pakai bahasa Inggris, saya tidak ngerti bahasa Inggris ya. Mungkin saudaranya atau temannya, kamu di mana? Oh aku di sini. Dan bagaimana? Ini jangan nanti aja. Nanti aku mau saya sholat. Yang penting saya ini mendengar kalimat sholat walaupun saya ngimami. Karena
kencang juga dia telepon. Habis itu kemudian diletakkan lagi di sakunya, langsung dia nututi anak-anak yang ikut sholat, melanjutkan sholat dia. Nah, anak-anak ini sebagian batal karena apa? Tertawa. Ya maklumlah santri ya, si muda-muda, tidak kuat nahan ini kok lucu sekali orang ini gitu. Tapi ya itulah. Maka gimana orang tersebut Mr. Muhammad ya sudah benar dia. Dia kan belum ngerti kan? Jangankan batal sholat, niat aja enggak kok deh. Jangankan niat, dia enggak ngerti takbiratul ihram Allahu Akbar langsung ikut-ikut dia. Jadi enggak ada mukadimahnya. Ya dah. Maka secara sholat dengan tata cara sholat yang benar sesuai dengan rukun dan syaratnya, enggak memenuhi syarat dan rukunnya, enggak sah sholatnya. Tapi kewajiban dia untuk sholat sudah benar. Jelas. Amalan dia mengikuti kita sholat sudah benar. Walaupun pelaksanaan masih salah, tengah-tengah sholat dia masih telepon. Begitulah ajaran Islam, gak kaku-kaku amat. Ya dah, bukan berarti langsung kita marahin, Pak, sampai sholat ini kok begini batal, wajib mengulanginya, wajib kodoan. Kata Pak Maister Muhammad, waduh kok sulit, sudah gak jadi masuk Islam. Kan gitu jadi nanti. Ya, karena itu kita tidak bisa kaku. Maka ilmu itu yang wajib dipelajari adalah ilmu hal, yaitu tata cara apa yang saat itu diperlukan. Kalau datang waktu sholat, belajarlah ilmu waktu sholat. Faidah asya ila Ramadan, apabila dia hidup sampai bulan Ramadan, wajib alaihi, wajib atasnya ta'allumus shaum, untuk belajar tata cara saum. Apa saum? Puasa. Jadi kalau sudah masuk dekat Ramadan, tata caranya gimana? Oh misalnya begini, kalau orang itu waktu tarhim di masjid, kiroah di masjid sebelum adzan, apakah masih boleh orang itu untuk sahur? Maka menurut ilmu fikih dikatakan boleh. Yang tidak boleh itu tatkala mendengar dan begitu adzan pertama Allahu Akbar, maka sudah tidak boleh. Juga perlu dipelajari karena ada orang yang salah. Katanya begini, wah wong adzannya belum selesai aja, makan aku lanjutkan. Ya batal jadinya, ya dah. Adzan kan lama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan butuh waktu berapa ini? 1-2 menit kan, ya dah. Kadang-kadang ada orang yang makan ini, kurang sedikit aja nggak apa-apa, tak lanjutkan. Batal jadinya. Ini namanya orang yang tidak belajar ilmu puasa saat menjelang Ramadan, begitu. Wa in kana lahu malun wa hala alaihi al-haulu wajib alaihi ta'allumuz zakat. Apabila dia ini pemilik harta yang banyak, kemudian datang waktunya haul. Haul maksudnya waktu pembagian zakat sesuai dengan 1 tahun, ya 1 tahun pembagian zakat atau mengeluarkan zakat, wajib alaihi ta'allumuz zakat, wajib baginya untuk belajar ilmu yang terkait dengan zakat. Nisabnya bagaimana, haulnya bagaimana, kan begitu ya. Haul itu 1 tahun penuh, nisab itu 1 ukuran, begitu. Wa in kana jaa waktul haji, apabila datang waktunya haji, wa huwa mustati'un, sedangkan orang itu mustati', mampu untuk berangkat haji, wajib alihil manasik, maka dia wajib belajar manasik haji. Ya, dan itu ada kan pelaksanaan manasik haji di beberapa tempat, ya kadang diadakan oleh pemerintahan, kadang diadakan oleh swasta, tempat-tempat pendaftaran, ya atau juga di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, kan begitu. Ini biasanya marak kalau apa? Yang saya tahu setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri selesai, kemudian akan melangkah pada musim haji, di mana-mana ada panggilan bagi calon yang berangkat haji, calon ONH, ya belajar apa? Manasik haji. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kewajiban belajar ilmu hal. Ya, dalam hadis Nabi gimana? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi, mencari ilmu itu fardhatun, wajib, fardu ain ala kulli muslimin, atas setiap orang. Kalau dia tidak belajar pada ilmu hal yang dibutuhkan, maka berdosalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah,
pengajiannya, baca kitabnya. Sampai ini dulu, mudah-mudahan perjumpaan yang akan datang kita bisa melanjutkan. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.